bersama masing-masing dengan suami. Iya. Lalu apa yang terjadi? Ibu mulai tertarik dengan kekristenan. Pada waktu saya lagi banyak pergumulan dengan suami saya gitu ya. Karena suami saya dulu sering KDRT ke saya. Ada teman saya itu, dia itu suka di rumahnya itu suka ada pertemuan doa. Kayak dulu kayaknya FA Family Altar, kalau sekarang cool ya gitu kan, kebaktian. Dekat dengan rumah ibu? Iya, samping. Oh, samping. Samping gitu. Jadi pada waktu itu teman saya bilang katanya, karena suami saya orang Kristen, mungkin dia berani, ayolah Bu kita ikut gitu. Ada kebaktian di rumah saya, tapi saya nolak. Saya bilang, enggak, saya bilang gitu, situ aja. Saya kan Islam, saya gitu kan. Nah pada waktu itu sering ada kebaktian. Tapi kadang-kadang saya mau hadir di situ, tapi hadir hanya di pintu gitu kan, duduk di pintu. Saya pengen dengar apa sih. Jadi saya penasaran di situ. Itu kalau Kristen itu doanya gimana sih gitu kan. Jadi saya pengen tahu gitu istilahnya. Saya hanya dengar di pintu. Jadi ada satu khotbah di situ Pak pendetanya berbicara seperti ini. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke surga kecuali Yesus Kristus, katanya. Tidak, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, katanya. Kepercayaan boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Terus saya bilang, masa sih gitu kan? Kok Yesus Kristus apa sih hebatnya dia gitu kan? Jadi pada waktu itu kejadian itu bukannya sekali dua kali, sering ya istilahnya kebaktian di situ gitu kan. Kebaktian di situ. Jadi pas saya lagi hati saya juga lagi gundah gulana, ada pujian saya dengar. Lagu Bapa sentuh hatiku gitu kan. Ubah hidupku menjadi yang baru. Itu kok lagunya kayak saya tuh, padahal saya baru dengar langsung nangis. Saya membutuhkan sosok seorang suami yang menyayangi saya. Sementara orang tua keluarga sudah jauh dari saya gitu, karena mereka nggak setuju tentang pernikahan saya gitu. Terus saya bilang sama teman saya, itu lagunya kok enak ya, saya gitu. Aku mau dong gitu, teksnya gitu. Jadi pas di saat saya di rumah sendiri, itu saya nyanyi. Bapa sentuh hatiku gitu ya. Jadi saya tuh yang saya bikin bergetar itu sebut nama Bapa gitu. Ini Bapa ini siapa ya? Kok bisa membuat saya itu hati saya itu bergetar gitu kan? Nah, saya tanya sama teman saya yang sering ngajak saya itu, siapa sih itu Bapa? Kok ada lagu ini saya gitu? Itu Bapa itu Tuhan. Bapa itu adalah di surga, Bapa yang di surga gitu. Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, tapi kita bisa berdoa dengan panggilan Bapa gitu kan gitu. Oh gitu. Jadi pada waktu itu saya bertanya juga, kenapa Tuhan Yesus itu dibilang juru selamat? Saya bilang gitu. Emang melalui dia kita harus masuk surga katanya. Kan bukannya melalui ya perbuatan kita, amal baik kita gitu kan. Bagaimana hidup kita di dalam dunia gitu, kesalehan kita. Teman saya bilang, bukan. Karena kasih anugerah Tuhan lah katanya gitu. Melalui Tuhan Yesus ini ada karya keselamatan. Karena pada awalnya itu manusia itu berdosa gitu. Manusia itu tidak ada yang suci, manusia itu semua berdosa. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus lah kita dikuduskan, disucikan. Jadi dosa-dosa yang kita bawa, dosa lama, dosa baru,
itu Tuhan Yesus mampu untuk membersihkan dan mensucikan sehingga kita bisa layak di hadapan Bapa. Ini yang kamu nyanyi ini gitu. Jadi pas pada waktu saya cerita sama dia masalah rumah tangga, saya bilang, udah kamu berdoa aja, panggil nama Yesus, katanya gitu. Panggil nama Yesus. Jadi pada waktu saya mau melakukan sholat gitu ya, tapi memang saya sholat, saya ngambil wudhu, saya sholat gitu kan. Saya kayak, hati saya tuh kayak ngedorong, panggil nama Yesus gitu kan. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhannya orang Kristen, adalah Tuhan katanya untuk melalui Tuhan Yesus, manusia di bumi ini bisa masuk ke surga. Tunjukkan Tuhan gitu, tunjukkan. Pada waktu itu saya lagi hamil. Tapi memang sih Tuhan pada waktu itu ya Tuhan nggak ada respon apa-apa. Cuman pada waktu itu tuh saya tuh kayak ada aura yang membuat saya tuh kayak kok kayak enak gitu loh. Sambil nyanyi, sambil kita berdoa itu kayak ada sesuatu beban itu kayak ada sedikit yang lepas di saya gitu, kayak enak gitu kan. Nah pas waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya punya pergumulan seperti ini, saya bilang gitu. Saya udah nggak kuat, saya gitu. Tuhan tolong saya, bagaimana caranya supaya saya kuat, saya gituin. Pas saya berdoa di tengah malam itu, saya tuh merasa kayak ada sosok yang sedang dekat dengan saya. Kalau dibilang sosoknya serem enggak, karena saya nggak takut. Jadi kayak merasa kayak ada damai sejahtera, kayak seakan-akan tuh kayak Tuhan itu sedang memeluk saya, kayak merangkul saya gitu. Jadi seakan-akan tuh saya tuh nangis karena juga saya punya masalah, punya pergumulan, jadi saya nangis sejadi-jadinya. Sedangkan saya kalau saya sholat tahajud seperti biasa, itu tidak saya temukan hal seperti ini gitu loh. Suasananya seperti ini yang saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah disitulah akhirnya saya kayak pengen lagi. Jadi kalau setiap malam itu saya udah nggak pernah lagi saya berdoa kepada Allah SWT gitu ya. Selalu Yesus, saya minta tolong Yesus, Yesus. Karena posisi saya ini posisi memang lagi butuh bantuan dalam arti apa? Roh saya gini kayak batin saya gitu loh, batin saya tuh kayak mau dikeluarin nggak bisa gitu, jadi kayak simpen di dalam hati gitu, jadi jatuhnya kayak saya nyesek gitu kan. Pertama saya nikah sama suami saya, dia punya anak tirinya itu suka sama saya gitu. Jadi dari istrinya yang pertama, karena dilihatnya saya sudah menikah, dikasihlah anaknya itu semua sama saya. Jadi kan saya shock gitu loh, shock untuk mengurusi anak tiri yang ya super, namanya anaknya cowok semua, bandel-bandel lah. Mungkin pada masa itu memang masa bandel-bandel anaknya. Di situ saya kayak merasa kenapa sih gue harus begini gitu loh, kenapa sih gitu. Jadi kayak seakan-akan kok gue milih yang kayak gini, saya tuh kenapa nggak dengar kata orang tua saya gitu kan. Orang tua saya udah melarang jangan menikah sama dia, kenapa saya pilih dia gitu. Jadi tambah lagi sama pergumulan dari pihak keluarganya itu yang selalu mendistract saya gitu kan. Jadi mendistract saya, kayak menekan saya gitu. Disitulah saya merasa kayak tekanan batin saya itu sampai saya kurus waktu itu Pak gitu. Nah disitulah saya membutuh sosok yang benar-benar bisa memulihkan hati saya, menyenangkan hati saya. Justru saya itu karena bertahan, karena saya punya anak juga, anak perempuan kan gitu. Disitulah mulai dari situ saya mencari Allah yang benar, yang bisa menolong saya, yaitu disitulah saya berdoa, lambat laun saya mengenal Yesus Kristus. Jadi teman saya bilang sama teman saya, kalau kamu butuh Alkitab,
saya kasih ini Alkitab. Baca, kamu baca aja nih Alkitab, ya. Tapi saya bilang, apakah saya berdosa ini baca Alkitab gitu kan? Itu kata teman saya, ini kan Alkitab kertas, buku, nggak ada lah, istilahnya nggak ada kata istilah berdosa apa. Kamu baca aja gitu. Saya terima Alkitab itu. Setelah lambat-lambat laun, ada dorongan juga dalam hati saya untuk baca Alkitab itu, buka gitu. Jadi pas saya buka Alkitab itu, ada kejadian gitu kan. Saya baca tentang penciptaan langit dan bumi gitu kan. Jadi saya baca, akhirnya saya banyak bertanya sama teman saya. Jadi pas waktu acara kul yang setiap seminggu sekali, akhirnya saya ikut hadir di situ. Karena saya di situ kayak haus gitu. Haus istilahnya aku tuh mau cari Tuhan itu yang membuat aku tuh ada damai sejahtera, membuat aku tuh kayak lega, kayak ada Tuhan itu kayak denger keluh kesah saya gitu kan. Jadi disitulah saya belajar baca Alkitab. Saya tanya sama pendeta yang suka di tetangga saya itu, saya mau tahu Allahnya Kristen itu seperti apa. Saya bilang gitu. Setahu saya dulu kan Allahnya Kristen katanya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada 3 Allah. Ada 3, saya gitu kan. Bahkan kalau di tempat saya itu Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak beranak gitu kan. Sementara Yesus itu disebut anak Allah gitu kan. Nah di situ memang saya dikasih penginjilan khusus sama Pak Pendeta itu tentang pengenalan Allah itu ya, supaya saya itu jangan salah menyembah Allah yang tidak dikenal. Jadi saya harus menyembah Allah yang saya kenal gitu kan, yaitu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi saya dikasih pembelajaran lah khusus gitu kan. Nah di situ, jadi saya di situ akhirnya berdoa untuk minta Tuhan hilangkan doktrin saya yang lama, supaya saya bisa menerima ajaran yang saya belajar Alkitab ini. Sehingga saya minta juga sama Roh Kudus untuk memampukan saya untuk menerima firman-firman Tuhan itu. Cuma yang saya gitu, yang saya ini, Tuhan itu mengenal hati kita. Tuhan itu tahu hati kita. Kalau dulu kan saya kan untuk melakukan ritual penyembahan itu harus banyak ritual yang lain yang harus kita lakukan. Ya misalnya pembersihan lah apa gitu kan. Tapi kalau yang ini Tuhan pengen hati kita gitu loh. Tuhan itu mau hati kita, Tuhan itu tidak mau ritual-ritual yang lain. Kalau kita memang datang kepada Tuhan dalam keterpurukan kita, dalam gundah gulana kita, mungkin kita merasa dikecewakan, mungkin kita sakit hati. Kalau kita curahkan hati kita ke Tuhan, Tuhan itu pasti dengar. Dan saya baca di firman Tuhan tentang kekhawatiran, tentang burung di udara aja Tuhan pelihara gitu kan. Masa kita kesayangan Tuhan, masa Tuhan tidak pelihara gitu kan. Tentang kekhawatiran yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku gitu kan. Nah di situ saya belajar, oh iya Tuhan segitu. Di situ saya mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan itu. Sebelumnya waktu yang lama itu saya hanya sekedar ritual. Seakan-akan jauh gitu kan. Setelah saya terima Tuhan Yesus, itu Tuhan itu dekat banget sama kita gitu kan. Bahkan kita bisa manggil ya Aba, ya Bapa gitu kan. Bahkan Tuhan itu enggak harus gimana-gimana. Tuhan itu bahkan bisa menganggap kita kekasih, sahabat, guru gitu kan, imam gitu kan, di situ Tuhan itu. Jadi Tuhan itu sama kita tuh tidak ada jarak, dekat. Selagi kita berharap kepada Dia, selagi kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah di situ lambat-lambat laun saya mulai mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Siapa Dia sebenarnya. Dia adalah sosok Tuhan yang tidak jauh dari umatnya, dari kita. Selagi kita mengandalkan Dia dengan sepenuh hati kita gitu. Jadi itu yang mendorong Ibu makin kesengsem ya? Iya, kesengsem sama Tuhan. Dan berdoa dan
justru bukan dari keluarga ibu ya, dari suami ibu justru Bukan, tidak ya? nggak ada. Dari keluarga nggak ada. Suami saya juga apalagi dia berdoa. Dia sebagai kepala rumah tangga untuk mencontohkan saya, nih gue lagi berdoa ke gereja apa, itu juga tidak gitu kan. Jadi itu memang full Tuhan yang menjamah saya, full Tuhan yang sudah memilih saya dan menetapkan saya gitu. Iya. Ya, dalam menjalani kekristenan tentu Ibu Arni kan tidak sendirian.